mungkin di ujung. Pastikan semuanya bisa standby supaya nanti kita bisa ambil attendance-nya. Tapi sebelum kita mulai sesi hari ini, mungkin boleh dinyalakan kameranya dulu. Kita bakal ambil attendance dalam bentuk capture gambar dulu ya. Gitu. Nah, beberapa dari Anda sepertinya sedang di rumah, jadi lebih baik ya sama seperti yang saya sampaikan kemarin, sebisa mungkin dipraktekin sama-sama gitu ya. Jadi supaya bisa mendapatkan pengertiannya lebih baik gitu kira-kira. Oke, silakan dinyalakan kamera supaya saya bisa ambil attendance berupa screenshot-nya lebih dulu. Oke, ada lagi kah yang akan ditunggu? Sambil saya admit nih. Saya ambil mode galeri banyak supaya saya nggak terlewat. Oke. Baiklah. Oke, saya bakal ambil dulu yang pertama ya. 3, 2, dan 1. Baik, kalau begitu saya bakal langsung persilakan untuk Pak Made untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Oke Pak, makasih Pak Oki. Sama Bapak. Makasih kawan-kawan sekalian sudah mau hadir di sini. Sebenarnya bahan yang saya pakai ini saya pakai juga buat ngajar frontier frontier tech di kelas informatika yang di Medan kalau nggak salah. Intinya kita bisa melakukan data science karena hal itu sebenarnya sudah jadi kebutuhan, dan yang menarik lagi kita bisa gunakan tools untuk mempercepat proses gitu ya. Oke, saya coba share screen biar lebih cepat kita bisa. Salah ya. Iya, kelihatan Pak. Ini belum kelihatan ya. Oops, terbalik. Oke, sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah Full dalam page ya? bentuk belum full page tapi. Terbalik saya. Iya, kayaknya Sorry. terbalik. Ini baru full page ya? Masih belum? Kok aneh? Di Zoom yang ini memang agak sedikit apa dia? Share screen-nya dia per page, tapi yang saat ini muncul sih masih slide PowerPoint-nya. Belum full page. Sekarang baru full page ya? Iya, benar. Saya pakai 3 monitor, tiga-tiganya sama semua baru kali ini. Kaget juga saya. Biasanya dia split macam-macam. Semua jadi sama. Oke. Cukup mengejutkan. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya perlihatkan bahwa Orange 3 ini bukan produk baru, ini produk lama dan open source, jangan khawatir. Anda boleh pakai sekuat tenaga. Tapi hati-hati kalau pakai data skala besar, dia memorinya cukup bermain banyak. Jadi kalau Anda lagi buka Zoom lebih ringan ya, kalau Teams yang terasa. Kalau pakai Zoom seharusnya tidak terasa. Kalau saya pakai contoh dataset yang kecil, kalau Anda nanti memproses misalkan skripsi, Anda harus hati-hati dengan datasetnya, ya. Terutama harus jadi CSV, jangan dalam bentuk Excel, karena Excel ada formatnya, kalau CSV free. Ya lebih cepat, lebih ringan. Oke, saya langsung masuk ya. Sorry Pak, oke, kita berapa jam ya? Pemaparannya sekitar 2 SKS, Pak. Oke. Oke, pertama saya masuk ke data analisis dan data scientist ya, supaya Anda nggak jam terlalu jauh, dan langsung kita masuk. Sorry ini agak cepat sebenarnya dari bagaimana menggunakan Orange sampai di akhir prediction. Jujur ini mungkin perkuliahan lebih dari 1 semester, kita kebut hanya dalam beberapa jam. Jadi nanti Anda bisa lihat lagi, mengulang lagi, dan juga bisa sambil mencoba dengan toolsnya lebih mudah. Oke, kita akan coba nanti agendanya dari data analisis itu, data scientist sama data analis, apa bedanya? Lalu kenapa Orange 3 software itu bisa kita gunakan untuk keduanya dengan mudah? Dan apakah ini artinya kita akan meninggalkan programming seperti Python? Nggak bisa ditinggalin.
Dan perlu diingat bahwa Orange Tree ini dibangun menggunakan Python dan menggunakan library scikit-learn. Jadi dia sudah pakai base-nya on data science gitu ya. Dan nanti kita akan coba lihat bagaimana data preparation di dalam data science, di mana data preparation ini adalah proses paling panjang di dalam data science, bisa menghabiskan 80% dari aktivitas ya. Karena fitting atau menggunakan machine learning itu permasalahan sederhana, itu hanya 20%, nggak terlalu sulit karena datanya sudah matang. Nah, kemudian saya akan masuk ke EDA atau exploratory data analysis, di mana ini adalah faktor terpenting ketika kita mau mengetahui apakah dataset kita bisa dipergunakan untuk kasus yang kita mau pergunakan ya. Jadi kita di dalam data science umumnya butuh pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tidak bisa menjawab ya. Jadi kenapa ada data science? Karena ada pertanyaan. Kenapa ada data analis? Nanti kita lihat apa bedanya keduanya. Tipis banget ya. Kemudian setelah kita exploratory data analysis, kemudian kita bisa gunakan beberapa metode, di mana di exploratory data analysis kita sudah pergunakan machine learning, teman-teman sebenarnya ya. Kemudian nanti kita evaluasi performance dari machine learning. Mohon maaf, saya cuma pakai dua yang paling umum nanti, hanya Tree dan SVM, ya, yang paling ramai dipergunakan. Anda bisa pergunakan yang lebih advance lagi, ya. Tapi perlu diingat, ini bukan deep learning ya, beda. Cara evaluasinya, cara EDA-nya juga beda. Ya. Kemudian nanti saya coba kasih contoh prediction menggunakan Orange Tree, tentu saja dengan dataset yang kecil. Ya. Kalau dataset besar nanti kita macet sama-sama semuanya. Oke. Nanti kalau di tengah jalan, kalau saya pikir di tengah jalan ada pertanyaan, langsung stop aja daripada kejauhan, nanti baliknya jauh. Ya. Oke. Saya mulai dengan apa itu data analytics. Jadi, apa itu data analisis atau data analitik? Jadi, ini sebenarnya suatu proses untuk mendapatkan data. Ya, karena kita butuh data. Dan juga data itu, kalau Anda dapat dalam bentuk raw, maka datanya akan banyak masalah biasanya. Salah satu masalahnya yang paling terasa adalah datanya ada bagian yang kosong. Ya. Kalau nol masih bisa diproses, tapi kalau kosong nggak akan berhasil. Dan kalau kita pakai machine learning diproses, pasti error. Dan untuk melakukan data analisis juga kita bermasalah karena dia selalu mengalami permasalahan, misalkan data tidak bisa dibaca dengan bersih, kemudian tidak bisa terbuka gitu ya. Kemudian juga biasanya di dalam data analisis juga melakukan sorting data ya. Cuman berbeda dengan database karena database ketika dibaca selalu disorting, diindexing, ini tidak. Dan merubah dari raw data menjadi data yang bisa dipergunakan dalam data analitik itu butuh seni tersendiri. Jadi bukan berarti kalau kita dapat data mentah dari GitHub langsung kita bisa proses, belum tentu. Kita harus cek dulu datanya. Nah, cara meyakinkan data itu banyak caranya ya. Tapi salah satu yang panjang adalah data engineering atau proses cleansing ini, persiapan data preparation itu yang paling panjang. Ya. Kemudian juga pertanyaan dari data science-nya, apa yang mau diselesaikan? Biasanya pertanyaan dari pihak bisnisnya atau stakeholder atau user, ini mau diapakan datanya? Kita mau melakukan analisis stok saham misalkan hanya dengan data cuaca, bisa. Tapi akurasinya masih bisa diperdebatkan secara luas, ya, karena datanya apakah mensupport sampai ke sana. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam data analisis ini juga ada proses panjang, ya. Salah satu bagiannya adalah melakukan cleansing itu sendiri dan analisis interpretasi dari data. Salah satu teknik untuk membuat analisis dan interpretasi menjadi lebih jelas adalah melalui visualisasi. Jadi datanya kita visualisasi supaya kita bisa punya feels seperti apa datanya, intuisi. Kalau datanya linear ke atas, ini maksudnya apa ini? Berarti datanya nggak ada masalah. Lalu apa yang saya mau kerjakan? Contoh, saya mau memprediksi loyalty dari customer. Datanya saya punya penjualannya loyal semua customernya. Lalu bagaimana saya mengukurnya? Apa yang saya bisa dapatkan? Apakah saya mengukur loyalty-nya lagi? Mungkin enggak, mungkin lebih dari itu. Tapi kita mengukur dari customer lifetime value misalkan. Ya. Bagaimana customer journey terhadap sistemnya kita? Apakah mereka bisa puas dengan itu semua? Nah, dengan teknik-teknik seperti itu, kita akhirnya menggunakan tools, salah satunya dengan business intelligence tools. Banyak, Power BI, dan sejenisnya kita bisa lakukan. Tapi satu hal teman-teman mesti paham bahwa
Tools tidak akan berguna kalau teman-teman tidak paham dengan bagaimana melakukan pemodelannya. Bagaimana teman-teman mencoba mengerti bagaimana proses itu sendiri. Ini masalah yang paling serius karena banyak orang menggunakan tools lalu berpikir bahwa dengan mengklik A, mengklik B, maka akan keluar output yang sangat visioner. Nggak mungkin. Saya harus kasih warning dari awal. Anda mesti paham apa yang Anda lakukan di situ. Ya. Contoh tools yang cukup kompleks, misalkan RapidMiner, itu kompleks sekali. Tapi hasilnya jauh lebih baik. Permasalahannya Anda mengerti tidak? Itu karena bentuknya seperti itu. Saya sudah melakukan beberapa survei dan saya lihat kayaknya paling cepat diadopsi ini Orange Tree. Nah, kemudian data analisis itu ngapain juga? Data analisis itu salah satu pekerjaan lainnya adalah dia memiliki satu prosedur untuk mengurangi resiko pengambilan keputusan yang kurang berhasil. Gitu ya. Makanya dia mensupport pengambilan keputusan. Salah satu contoh supportnya adalah dengan statistik. Misalnya. Ya. Jadi bohong sekali kalau saya pakai data science, kita tidak perlu tahu statistik, itu bohong sekali. Kita mesti tahu sedikit-sedikit. Tapi bukan berarti kita mesti paham luar biasa dengan statistik. Beruntung ada tools, ya, di mana kita paham pemodelannya, kita bisa jelaskan. Nah, untuk memudahkannya, salah satu teknik yang paling sering dipakai ya visualisasi. Ya, pakai chart, tabel, pakai graf, gitu ya. Nah, dengan hal seperti itu, maka kita bisa melakukan banyak hal. Oke, ini untuk data analisis. Lalu, apa bedanya data scientist sama data analis? Nah, ini dia yang menarik. Jadi, menurut referensi yang saya dapat, ternyata data scientist itu katanya banyak mempergunakan algoritma dan machine learning. Yang kalau boleh jujur nggak beda jauh sama data analis. Dan data scientist yang menariknya adalah dia berkecimpung dalam hal optimisasi. Bagaimana teknik machine learning dan algoritma yang dia pakai itu bisa melakukan optimisasi dari output yang diharapkan. Salah satunya misalkan bisnis goals-nya tercapai. Ya, contohnya sebuah toko, kalau bisa bagaimana kalau penjualannya meningkat setiap bulan. Ya, pasti dikasih diskon, ya pasti. Tapi apakah untung buat si toko itu? Nah, berikut lagi yang menarik lagi adalah data scientist umumnya skillful di machine learning, data modeling, dan algoritma. Kenapa? Karena mereka heavily atau secara berat menggunakan semua sistem itu bersamaan. Dan yang lebih menarik, kenapa mereka menggunakan code? Karena mereka optimisasi dan prosesnya diotomasi. Karena nggak mungkin ditungguin. Ya, kenapa? Karena prosesnya bisa panjang. Kenapa kok bisa panjang? Karena nanti kita lihat pada waktu kita menggunakan Orange Tree bahwa itu sebuah flow. Prosesnya sebuah flow. Pertemuan hari ini saya hanya memperlihatkan satu flow dari satu machine learning, kemudian keluar output atau analisis berikutnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kita biasanya menggunakan satu machine learning di awal, kemudian menggunakan machine learning lagi, dan menggunakan machine learning lagi berjajar. Sampai apa? Sampai kita puas dengan outputnya. Ini yang sulit. Taunya puas dari mana? Dari pemahaman pemodelannya. Tanpa paham pemodelannya, sulit sekali kita mengerti. Nah, bedanya dengan data analis ini biasanya juga melakukan koleksi data, menyimpan data, dan menganalisis dari dataset itu dengan cepat. Apakah data scientist melakukan data engineering memperbaiki data yang kurang atau rusak? Tidak. Kebanyakan dikerjakan salah satunya oleh data analis. Tapi yang paling spesifik adalah data engineer. Dia akan perbaiki data yang rusak. Bukan rusak berantakan datanya. Bukan, tapi datanya ada yang kosong, ada yang harusnya isinya numerik, isinya karakter, itu harus diperbaiki. Kemudian ada bagian yang harus kita prediksi, bagian yang kosong. Karena kita nggak mungkin bagian data yang kosong kita isi data yang sama semua. Nanti ketika diproses, diolah secara statistik, dia berantakan. Banyak teknik di statistik untuk mengisi data kosong atau data yang kurang baik. Jadi mereka punya teknik optimisasi. Tapi berbeda dengan data science, di mana data itu ketika kita coba perbaiki, ada bagian yang mungkin jadi berubah lebih drastis jadi lebih baik. Tapi kalaupun terjadi terlalu baik juga itu bermasalah. Jadi ada hal yang dibilang overfit itu pada saat fitting atau menggunakan machine learning, ada yang overfit ya, ada underfit ya. Nah, sayangnya saya tidak jelaskan itu di sini karena itu pemodelan. Terlalu panjang kita masuk ke sana. Tapi kita coba lihat yang praktis. Nah, yang menarik bedanya antara data scientist dan data analis ada di bagian yang paling bawah sebenarnya, teman-teman ya. Jadi di bagian yang paling bawah itu
ada role dari data analis adalah to spot dari tren itu sendiri. Mendeteksi tren, berarti dia melakukan proses ya. Dia membangun sistem tren, ya. Dia bisa menggunakan sistem real time, iya bisa. Atau time series, bisa. Kalau saya boleh loncat, menggunakan algoritma seperti ARIMA, bisa, iya bisa. Ya. Jadi data analis sebenarnya jauh tipis bedanya dengan data scientist. Cuman data analis ini di awal dia membongkar semua informasi itu, gitu ya. Jadi dia mencari insight di awal. Nanti kalau pertanyaan yang muncul kompleks baru dilempar ke data scientist. Ya, itu bedanya. Tapi pada kenyataan di lapangan seringkali kabur potongan ini. Apalagi kalau dikerjakan di startup ya. Jadi kalau di startup yang jadi direktur, jadi operator, jadi call center-nya, jadi sekretarisnya orangnya itu aja. Nah ini yang menariknya. Nah bagaimana kemudian permainan dengan datasetnya nanti kita lihat ya berikutnya. Nah sekarang kita lanjut. Oke. Nah kita masuk, apa itu Orange Tree? Nah ini yang menarik ya, teman-teman mungkin bingung. Kok ada orang begitu baik bikin tools seperti ini lalu di-share? Kenapa mereka bikin tools ini? Karena ini adalah project, European project yang harus di-share sesuai dengan awal inisiasi penelitian mereka. Dan ini Orange ini sudah cukup lama dan dibangun dari satu tempat namanya Ljubljana di Slovenia, bekas Yugoslavia. Nah, di sana mereka membangun Orange Tree bukan untuk data scientist awalnya, tapi untuk support bioinformatics. Ya, kompleks banget, saya nggak bisa ceritakan bioinformatics seperti apa. Tapi karena kompleksitasnya itu dia bisa diturunkan, ya, dan akhirnya disupport oleh European Research Community, kemudian dibangunlah sistem itu. Dan ini based-nya on Python ya. Walaupun Anda install waktu Anda install Anda lihat dia minta konda-konda itu environment virtual, bukan virtual mesin ya, tapi virtualisasi difolderkan supaya mengunci environment-nya tidak mengganggu sistem operating system kita. Jadi dia based on Python. Yang muncul tampil di layar Anda itu bukan GUI programming, tapi dari Qt ya. Yang itu sebabnya maka Orange Tree ini bisa running di multi platform dengan mudah. Ya. Nah, Orange Tree ini boleh saya katakan open source, jadi jangan dijual teman-temannya. Nanti kita yang kena, Anda juga kena. Jadi open source seperti Orange Tree ini mampu melakukan visualisasi data. Ya, nanti saya kasih lihat seberapa powerful-nya Orange Tree. Ya. Menurut saya luar biasa. Sebelum Anda terjun ke program, ke code, Anda bisa lihat seperti apa powerful-nya. Dan itu kalau Anda generate menggunakan Python sama juga, nggak beda jauh. Oke. Nah, yang lebih menarik lagi di dalamnya ada machine learning dan ada data mining. Artinya proses mulai dari data analis sampai data scientist juga terjadi, dan yang terakhir adalah visualisasi analitik. Visualisasi analitik kelihatannya sederhana, tapi ini yang kompleks. Anda harus melakukan visualisasi supaya orang lain mengerti apa yang Anda kerjakan. Nah, Orange Tree ini apa sih sebenarnya? Orange Tree ini termasuk ke dalam satu software atau piranti lunak untuk komponen base. Kenapa komponen base? Karena dia ada komponen-komponen. Dan kalau bahasa kerennya sebenarnya modeling base, ya, karena model yang dikembangkan. Dan digunakan umumnya untuk data mining. Ya, data mining ujung-ujungnya ya data science-nya. Yang menarik juga di dalam sistem yang cukup kompleks ini, dia bisa melakukan visualisasi dan eksplorasi data. Jadi EDA, exploratory data analysis, itu adalah pekerjaan yang memakan waktu ya, karena kita akan coba kanan kiri. Bedanya kalau kita menggunakan Python, kita melakukan secara otomatis. Saya memprogram, saya minta 10 proses machine learning diproses otomatis. Di Orange Tree tidak bisa, teman-teman harus lakukan satu persatu manual. Ya. Tapi di situ seninya, Anda bisa melakukan sampai akhir. Ya. Kemudian Anda bisa melakukan pre-processing. Apa pre-processing? Yaitu persiapan data. Data Anda ada yang salah, ada yang ngaco, salah menentukan harusnya data numerik jadi karakter gitu ya. Kemudian bisa melakukan analisis banyak hal, ternyata datanya salah gitu ya. Nah, pre-processing ini melakukan banyak pekerjaan, salah satunya imputasi data. Jadi impute datanya. Kenapa di-impute? Datanya kosong, mau saya isi datanya supaya bisa diprediksi. Datanya harus diisi pakai apa? Numerik atau karakter. Nah, pre-processing ini banyak teknik di dalamnya. Dan modeling statistiknya, kalau boleh saya jujur, kompleks banget.
Maka dengan tool seperti ini, kita tinggal one click away, tapi harus paham. Dan nanti tertolong di Orange Tree ada help-nya. Help-nya mudah sekali menggunakannya dengan sampel biasanya. Dan berikutnya adalah teknik pemodelan. Ini yang paling penting. Kalau nggak pakai teknik pemodelan, ya kita akhirnya nanti klik sana klik sini ya. Dan akhirnya klik sana klik sini, outputnya seperti apa kita nggak bisa menjelaskan. Ya. Dan kalau boleh saya jujur, Orange Tree ini cukup powerful. Saya menggunakan Orange Tree ini untuk mengajar mahasiswa magister manajemen untuk mata kuliah consumer analytics. Jadi mereka menggunakannya dan untuk real case gitu ya. Oke. Jadi performnya adalah powerful untuk melakukan perform data analisis dan visualisasi. Kemudian kenapa dengan Orange Tree? Kalau saya mau melakukannya lebih advance lagi, saya terkunci dong. Enggak. Ini yang aneh ya. Kalau teman-teman pakai MATLAB, teman-teman harus pakai MATLAB dan Anda tahu harganya mahal. Ya. Kalau teman-teman pakai IDE, IDE itu hanya tampilan saja, tidak melakukan proses. Ya. Banyak tools yang melibatkan interpreter juga di dalamnya dan biasanya mahal. Ya. Apalagi yang bisa mengenerate code-nya, template-nya dari awal itu pasti mahal. Tapi yang menarik, Orange Tree ini kita bisa lakukan optimisasi dengan salah satu widget modulnya yaitu Python script. Ya, saya bisa masukkan Python tambahannya. Ya. Di versi awal Orange Tree, code-nya itu bisa ditarik keluar sebenarnya. Saya bisa matikan GUI-nya ketika saya menggunakan data skala besar. Ya, tapi ternyata sedikit orang yang melakukan itu karena sulit ya. Karena kita selalu ingin melihat seperti apa sih hasilnya, seperti apa sih prosesnya. Ya, kalau Anda pakai Python kan Anda akhirnya pakai Jupyter Notebook, Anda bergerak satu-satu. Yang lebih sulit lagi di Jupyter Notebook adalah saya jujur, saya sering cuman copy paste apa yang saya temukan di GitHub. Ambil copy paste. Ketika trouble saya bingung, ini code-nya ngapain berputar panjang sekali lagi gitu ya. Nah, ini yang menarik. Nah, Python script ini menarik karena advanced user itu bisa gunakan. Dan kalau Anda cukup tertarik, Anda bisa bikin widget modul tambahan. Misalkan di Orange Tree ini cukup besar pluginnya. Ya. Kalau Anda baru install di awal, Anda pasti punya sedikit widgetnya. Grup widgetnya cuma sedikit. Nanti kalau Anda lihat, nanti saya buka punya saya, Anda akan lihat bahwa saya menginstal banyak sekali grup widget, itu dari text analytic sampai time series, sampai beberapa model graph network juga bisa. Dan yang intinya dia bioinformatics juga ada. Ya. Jadi tidak sesederhana itu sebenarnya. Oke, nanti kita lihat. Tapi yang paling penting saya katakan sekarang adalah kita bisa melakukan optimisasi dengan menggunakan Python. Nggak terkunci dia. Ya. Tapi memang butuh waktu untuk belajar gimana cara menempatkannya. Tapi Python-nya tetap sama. Tetap Python beneran ya, karena dia menempelkan saja. Oke, kemudian nah, apa itu Orange Tree? Ya, bagaimana tampilannya? Nanti kalau teman-teman sudah lihat di bawah, wah, kalau gitu mudah dong. Iya, mudah. Memang seperti ini tampilannya. Hanya seperti ini. Ada outputnya. Kalau saya boleh bilang jujur ya, skripsi ngerjainnya cuma sebulan. Cuman saya nggak enak mau ngomong, ada dosennya di sini, Bang. Cuma sebulan, teman-teman ya. Saya nggak bohong. Tapi mungkin sebulannya nggak tidur gitu. Jadi apa yang ada di dalam Orange Tree? Data meaning toolsetnya dari text analytic, ya, image convolution, iya, image di trainingnya menggunakan Google Convolution, iya betul, ya, semudah itu, ya. Kemudian network graph, iya bisa, ya. Teman-teman pikir wah kalau pakai Jupyter saya harus belajar A B C D E, iya, tapi di sini cuma one click away, jujur. Saya coba pindahkan dulu ke RapidMiner, ternyata susah sekali di RapidMiner memindahkannya. Ya. Kemudian Orange Tree ini bentuknya workflow proses. Kalau teman-teman lihat gambar di bawah, ya, dari mulai data COVID-19 dari tweet ya, dari Twitter maksudnya, ngambil dari tweets, di select kolomnya, kemudian di sampler. Kenapa di sampling datanya? Karena kita tidak mau ambil seluruh data di training, misalkan. Ini sebenarnya ada yang kurang di sini, ini kurang otomatis dari gambar ini. Sebenarnya kita bisa langsung tarik data dari Twitter. Kalau Anda punya account Twitter, Anda bisa minta key API-nya, Anda taruh di Orange Tree, maka Anda akan menarik data live-nya dari Twitter. Lalu Anda bisa gunakan untuk tes analitik. Banyak sekali judul ya.
Kalau begitu skripsi jadi mudah. Oh iya, mudah skripsi. Ya, yang susah adalah ketakutannya. Karena teman-teman Anda pasti semua ketakutan. Mau sidang mau apa, padahal skripsi ya tinggal skripsi aja. Ya. Nah, satu hal lagi, ini debatable ya, bisa diargumen sama Anda. No programming is necessary. It depends on the problem. Ya, nggak selalu nggak pakai programming bisa selesai, belum tentu. Tapi di hal Orange 3 ini, Anda bisa menggunakannya dengan mudah tanpa harus programming. Ya, begitu cepatnya kita mendevelop. Nah, bagaimana cara membuatnya? Contohnya seperti workflow yang ada di bawah ini. Ini ada widgetnya. Saya punya data COVID-19 ya, dulu zaman pandemi ini banyak orang menganalisis. Jadi ada tweets ya. Kemudian dari tweets ini saya punya data, saya dapat data teks tentu saja. Lalu saya punya kolom di situ banyak dan row ya, atau record. Nah, kalau saya mau pilih kolom tertentu, maka saya bisa pilih langsung select kolomnya. Nanti di penjelasan setelah ini kita akan langsung lihat bagaimana case-nya. Kemudian teman-teman jangan sampai salah, garis ini pun nanti ada pilihan connection. Jadi garis ini itu ada dataset yang running di dalamnya. Kita bisa pilih apa yang akan jalan dari satu node ke node berikutnya, misalkan gitu ya. Nah, dari data sampler misalkan nanti ada dua, ada data misalkan kalau kita pakai Jupyter Notebook, pakai data training, data testing, maka data sampler ini yang melakukan itu ya dengan mudah. Berapa pembagiannya berapa persen? 70%, 30% training sama testing gitu. Terus Anda mau pakai cross validasi nanti ada di sini. Saya mau pakai bootstrap biar lebih terdistribusi datanya, bisa juga. Data sampler juga yang mengerjakan. Tapi ingat, ini visual development, memori bermain. Kalau memori Anda kecil jangan pakai data besar. Jangan coba-coba data besar. Tapi kalau Anda pakai laptop 32 GB RAM-nya, silakan. Ya. Kalau kayak gitu nggak ada limitnya. Nah, setelah dapat data sampler, saya bangun corpus. Nah, ini kan kalau analitik udah dia tipikalnya sudah teks ya, bangun workflow. Ini sebentar ya. Di waktu Anda install Orange 3, dia sudah punya sampel-sampel seperti ini. Kalau Anda lihat di atasnya ada example, Anda klik sampelnya running gitu dengan dataset. Dan Orange 3 juga connecting dengan dataset yang open. Jadi Anda bisa langsung connecting dan dengan data apa saja yang bisa Anda gunakan. Nah, kemudian seperti apa sih Orange 3 tampilnya seperti ini? Ini contoh. Jangan salah teman-teman, yang ini tidak dieksekusi. Ya, ini cuma tulisan aja. Anda bisa ambil dari teks di bagian, saya lupa mana ya, di widgetnya atau editnya juga Anda bisa tambahkan teks ini. Ini saya tampilkan dari example. Ya. Example-nya sudah ada. Dan ini running, corpus datanya running. Jadi dengan cara seperti ini, saya langsung bisa melakukan skripsi. Iya, tinggal ganti aja korpusnya ya. Gampang kan skripsi? Simple sekali. Ya, pertanyaannya, bagaimana? Apa yang mau Anda kerjakan? Apa yang Anda mau jawab? Itu pertanyaan paling sulit. Ya, kemudian menjelaskan langkah-langkah ini. Ya, dari korpus data, tentu saja teks, saya harus preproses teksnya, misalkan. Kenapa? Kalau teksnya bahasa Inggris, oke, banyak tools, nggak ada masalah. Tapi kalau bahasa Indonesia, nah ini lain lagi ceritanya. Anda harus tahu library-nya. Ya. Anda bisa periksa dictionary bahasa Indonesia untuk teks analitik, UI punya yang udah matang. Anda bisa googling. Ya, Anda bisa cari. Saya dulu pernah pakai, cuma lupa ditaruh di mana, dan saya cari lagi kemarin karena semoga Anda lebih beruntung. Tapi jujurnya, di dalam teks analitik Anda harus paham bahwa ada dua bagian, yaitu menggunakan machine learning atau menggunakan leksikon. Leksikon itu berarti pendekatan bahasa, beda dengan machine learning. Machine learning tidak tahu artinya. Ya. Makanya kalau pakai leksikon berarti bahasanya harus dipegang, tapi kalau pakai machine learning, enggak. Ya. Jadi bebas. Gitu ya. Jangan tanya saya ChatGPT kayak apa ya, saya nggak ngerti soalnya. Terlalu jauh itu. Oke, ini contohnya. Jadi dari proses teks itu lalu dimasukkan bag of words, dikelompokkan katanya. Kemudian Anda lihat ada korpus data, satu ke logistic regression, satu ke test and score. Ya. Jadi dia menguji, mengecek. Kalau pakai logistic regression, seperti apa output yang keluar? Jadi di sini ada 250 tokens yang muncul dari proses. Jadi nanti Anda pelajari aja, terima aja kalau bingung apa itu tokens, apa itu ya. Anda bisa langsung googling sambil ikut paparan saya ini.
Kemudian dari logistic regression ada learner-nya. Learner-nya masuk ke test and score. Inilah yang disebut sebagai evaluasi. Ya. Anda susah-susah belajar bagaimana mengerjakan precision, bagaimana mengerjakan recall pakai rumus. Di sini langsung jadi. Cuman Anda harus bisa menjelaskan kenapa angkanya 10%, kenapa angkanya 80% gitu. Kenapa prediksinya 100%. Nah, kalau prediksi 100% atau evaluasi hasilnya 100% akurasi, itu masalah. Nggak ada yang namanya akurasi 100%, teman-teman ya. Itu masalah berarti dengan prosesnya. Nah, kemudian nomogram ini contohnya adalah salah satu dari visualisasinya. Nomogram ini cukup sulit kalau boleh jujur, tapi sangat intuitif visualisasinya. Sengaja saya munculkan nomogram bukan linear supaya teman-teman, oh ini apa sih nomogram, dan Anda cari. Ya, Anda harus tahu bahwa nomogram hanya jalan pakai logreg dan naive Bayes. Oke, kemudian belajar confusion matrix. Setelah saya punya tadi recall precision, saya punya confusion matrix. Kenapa pakai confusion matrix? Karena saya mau mencari evaluasi bagian mana nih yang klasifikasinya baik, mana yang ngaco. Apalagi biasanya kalau kita mengerjakan data science, kita tidak hanya pakai satu ini, enggak. Biasanya kita compare minimal 3. Ya, kalau 2 kan sulit, 2 itu sulit, nanti dia win-win gitu ya. Sekarang kita mau salah satunya win gitu, jadi mungkin 2 machine learning lawan 1 machine learning, gitu, mana yang paling akurat, jadi harusnya minimal 3 gitu ya, misalkan. Maka di confusion matrix kelihatan performance mereka dan kita bisa bandingkan. Dan itu juga menolong dosennya supaya dapat paper karena lebih jelas saintifiknya, jadi muncul di situ. Dari mulai datanya seperti apa, prosesnya seperti apa, evaluasinya apa, outputnya apa. Nah, kemudian muncullah corpus viewer-nya. Ya. Ini corpus viewer maksudnya melihat hasil analitik, teks analitiknya yang sudah dicek performance-nya oleh confusion matrix. Anda belum melakukan prediksi, belum melakukan sejauh itu, masih jauh itu, ya. Jadi masih melakukan evaluasi saja. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya ngomongnya enak ya, tapi sebenarnya test and score dan confusion matrix ini bukan pekerjaan sederhana. Ceritanya banyak sekali, kompleks sekali teman-teman ya. Jadi saya enak aja ngomongnya, tapi kalau teman-teman pengen maju ke dalamnya, Anda harus coba. Jadi semoga setelah ini Anda penasaran dan Anda coba klik sana dan ambil data, coba data-data Anda gitu ya. Tapi jangan semuanya tiba-tiba skripsinya data science, nanti repot. Ya. Oke. Oke. Nah, ini dia gambaran dari Orange Tree. Nah, kita akan masuk ke bagian Orange Tree itu sendiri ya. Mulai masuk ke bagian yang serius tapi santai ya. Nah, dataset. Teman-teman pasti bilang, Pak, kalau saya pakai dataset yang primer seperti apa? Nggak apa-apa, hebat. Kalau Anda pakai data set yang primary, berarti Anda ambil data sendiri kan? Berarti ada error di data itu. Maka Anda harus lakukan data engineering. Ya. Maka Anda harus memperbaiki datanya tadi yang saya bilang imputasi. Nanti kita lihat imputasi seperti apa. Tapi yang sekarang yang menarik adalah dengan dataset yang sudah ada ini, Anda bisa bermain-main. Ya. Yang atas tuh gede-gede ya. Ya kalau memori Anda kecil jangan dimainin gitu ya. Nanti dia freeze komputernya biasanya. Main-main yang di bawah banyak nih. Contohnya saya nanti pakai dataset apa namanya? Churn, ya churn. Apa kalau di satu toko pelanggan saya pergi apa nggak balik lagi gitu ya. Saya bisa. Itu kan menarik ya analisis seperti itu ya. Karena ini juga ada Telekom customer churn, ini juga ramai sekali gitu ya. Kemudian kalau Anda iseng, saya mau bikin fruit analisis, wah bisa. Kenapa enggak? Kita bisa pakai time series plugin. Nah ini dia, ini datasetnya banyak. Anda bisa pakai nanti buat mainan, menjelang tidur Anda coba-coba utik-utik. Kalau sampai komputernya freeze, berarti Anda cukup berhasil. Oke, nah dari model seperti ini maka Anda bisa lihat ya, bahwa kita bisa bermain banyak dan kalau Anda lihat di sisi kanan ini, berarti data science itu milik semua orang. Ya, jadi Anda tahu di pasar kompetitor Anda bukan orang IT lagi. Semua orang adalah kompetitor Anda karena semua bisa menggunakannya. Apalagi gara-gara tools seperti Orange Tree ini. Ya. Jadi waktu Anda pilih widget dataset, Anda bisa pilih datanya. Oke, berikutnya adalah seperti apa sih model data preparation tools-nya itu di Orange Tree itu seperti apa? Ini adalah grup widgetnya. Saya nggak mungkin perjelas satu-satu ya, tapi saya coba ambil yang menarik.
Anda pasti akan banyak menggunakan file seperti ini ketika Anda sudah yakin datanya. Ya. Ketika data Anda CSV, pasti Anda ambil itu. Kalau Anda pakai Excel juga Anda ambil. Ingat ya, Excel ada formatnya dan dia akan lambat. Kemudian ini yang paling umum. Kalau Anda cari di GitHub atau di Kaggle, maka dia CSV file. Ringan, pasti ringan. Ya. Tapi kalau ada 1 juta baris, ya filenya juga besar ya, berat juga. Ini dataset yang tadi saya tampilkan, dan Anda bisa connect ke database pakai SQL Table. Ya. Berarti saya bisa live untuk kerja dong? Iya, ini memang untuk production bisa kan. Nah, yang lain ini Anda sudah tahu pasti ya. Dan nanti Anda bisa cari. Color, apakah dia menggambar di dalam data science? Bukan, bukan menggambar. Maksudnya saya mau bikin random data. Color tuh randomnya cukup variatif seperti warna. Paint juga sama, cuman dia tabular. Jadi sudah bagus datanya. Nah, contoh yang paling sering dilakukan kalau Anda pakai Jupyter Notebook waktu Anda baru belajar, terutama kalau Anda ikuti di YouTube adalah, saya pengen tahu dong datanya seperti apa. Ini data info. Saya mau lihat datanya. Problem nggak datanya? Ada yang empty nggak? Dia cek. Suruh aja dia cek sendiri ya. Kemudian ini saya bisa save data. Kenapa saya bisa save? Nanti kalau ada proses, outputnya Anda mau save ya, di save dong. Masa dibuang aja, jangan. Kemudian ini feature statistiknya ya. Kalau kita punya dataset, seperti apa sih kolomnya? Dimensinya seperti apa? Features gimana hubungan datanya? Nah ini dia. Ya. Kalau deskripsi buat menu-menuhin ini paling dicari kok. Ya. Bikin lengkap ya. Nah, setelah saya punya data, saya biasanya suka mainan dengan data kan. Saya mau utik sana, utik sini. Saya mau gabung dengan data tabel yang lain. Saya mau lepas. Ingat ya, data science dan data science itu atau data analitik itu tidak mengenal atomicity lagi. Duplikasi hal biasa. Ya. Pelajaran database Anda tanggalkan dulu. Ya, kalau Anda berpikir, wah tidak boleh duplikasi, ya selesai kita. Nggak maju-maju, kita diam aja di tempat. Ya. Nah, Anda lihat ada data sampel tadi kita sudah lihat. Kemudian saya bisa bermain dengan kolom yang mau saya ambil, dan saya juga bermain dengan row data yang saya mau ambil. Dan data itu yang bentuknya tabular kan saya bisa transpose, saya mau putar ke kanan, mau putar ke kiri. Ya, contoh gini, saya punya data pakai tanggal di atas berjejer. Kalau saya mau bikin time series, ya bagus dia. Tapi kalau saya mau bermain dengan regresi, nggak bisa. Maka saya harus transpose dia. Nah, itu salah satu bentuknya, kebutuhannya seperti itu. Kemudian ini single cell punyanya Bioinformatics. Kemudian unique, artinya saya mau distinct data. Saya mau cari datanya yang unik, yang duplikasi saya abaikan misalkan. Misalkan saya semacam saya mau indexing. Saya bisa merge data, gabungkan tabel, berapa banyak tabel, kemudian saya bisa concat juga, dan bisa indexing. Nah, yang menarik itu sebenarnya ini, pre-process dan impute. Ini paling banyak dipakai. Kenapa? Dengan pre-process saya mempersiapkan data yang bermasalah. Dengan impute saya perbaiki yang kosong datanya. Saya mau buang row-nya, terus saya kasih isi di dalamnya. Nah, ini dia. Saya nggak jelaskan satu-satu, soalnya nanti kita sampai tengah malam ya. Jadi teman-teman, ini nggak bisa dijelaskan, harus dicoba. Nggak guna kalau cuma dijelaskan aja. Jadi kita harus coba gimana caranya. Oke, sudah. Kemudian seperti apa sih data preparation tadi? Ya, saya kasih sampel data ke Anda, drag 200.csv, ini filenya. Waktu Anda load file itu, maka dia akan tampil seperti ini. Ini adalah gambaran dari dataset tadi. Nah, ini juga adalah gambaran informasi dari data saya seperti apa sih. Anda bisa lihat ada 200 instance data, features-nya ada 6 kolom, no missing value. Kalau ada bagian yang kosong, dia akan selalu bilang di dataset itu. Ada bagian yang empty. Kalau di data science kita bilang sebagai not available. Nah, ini parah ini. Atau null. Ini parah ini. Ini tidak bisa diproses. Maka kita harus lakukan imputasi, udah jelas. Ya. Tapi kalau data contoh Anda dapat dari Kaggle biasanya udah bersih, jarang yang kotor. Kecuali Anda ambil data sendiri. Ya. Misalkan Anda ambil dari sensor atau dari proses. Ya. Nah, di Orange Tree Anda harus perhatikan bahwa dia mengunci proses data supaya tidak menghabiskan memori. Kalau pakai Jupyter Notebook enggak. Dia tidak perlu, atau pakai Python enggak. Karena dia bebas model memorinya. Nah, salah satunya adalah dengan memasang target dari data raw data yang mau kita pakai. Ya, kebetulan saya pakai kategori karena drag 200 ini sebenarnya menentukan
obat A, B, dan C, X, dan Y ketika dicobakan ke pasien seperti apa. Ini salah satu model yang namanya drug discovery ya teman-teman. Hal baru di dunia sains, di mana saya menghemat dana untuk menggunakan wet lab. Wet lab itu artinya di lab pakai bahan-bahan, tapi saya gunakan dulu soft lab. Jadi digital lab artinya saya menggunakan data dulu sebelum saya terjun ke lab yang menggunakan bahan-bahan itu. Kami cukup mahal bahan-bahannya. Oke. Ini adalah datasetnya. Jadi langsung tampil seperti ini ya. Kemudian bagaimana bentuk datanya kalau Anda tampilkan di Jupyter Notebook? Biasanya Anda tampilkan seperti ini, tabel seperti ini. Oke. Ini saya pindahkan age ke depan, sex ke depan, BP ini blood pressure ke depan, bisa ya, nggak ada masalah. Tapi drug ini yang menjadi key point-nya, dia jadi target. Kalau ada prediksi maka kolom drug ini jadi targetnya. Kalau ada tree dibangun, maka dia akan menggunakan drug A, B, C sampai X, Y untuk membuat tree-nya. Jadi dia akan memilah tree-nya dari situ, tidak dari yang lain. Ya, teman-teman mesti paham pemodelan seperti itu. Ya. Bahwa target ini menentukan, maka target itu lebih baik ya sebaiknya 1. 2 bisa, tapi nanti masalah. Gitu ya. Nanti kalau Anda sudah cukup paham, jam terbang udah naik, barulah kita coba bermain dengan cara berbeda. Apakah tanpa setting target bisa jalan? Bisa. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda Anda melakukan klasifikasi, nanti lari kemana-mana dia biasanya. Ya, kalau kita pakai Python, biasanya waktu kita pakai target itu kita setting. Dia hanya jalan di sini, di kolom yang ini. Nah, itu dia. Ya, itu yang menarik. Oke, ini data preparation. Kemudian di data preparation berikutnya adalah saya mau pilih datanya. Tadi kan waktu file tadi kita bisa select kolom dan select row. Waktu saya select kolom, ini adalah kolomnya semua. Jadi kalau saya pindahkan, ini kalau ada di kanan semua berarti kolomnya on, dilibatkan semua. Ya. Targetnya saya rubah. Kalau tadi file data tadi targetnya adalah drug-nya, sekarang sex-nya. Jadi nanti sex di depan, di sini, di tabel ini, dia akan munculnya berubah. Ya, tapi datanya tetap sama ya, nggak berubah ya. Cuma susunannya aja berubah. Nah kemudian kalau saya pakai select row, maka saya memilih data. Contohnya kalau data kategori. Ya. Saya memilih cuma data yang berhubungan dengan drug A, gitu ya, muncul. Kalau di database mungkin istilahnya query ini sama. Lalu dengan row ini saya harus pasang constraint atau kondisi. Saya bisa banyak pasang constraint di sini teman-teman ya. Apakah saya bisa pakai angka? Bisa. Misalkan saya mau pasang threshold yang tekanan darahnya di bawah 100 tidak boleh divaksin, maka muncullah datanya. Yang di bawah 100 tidak akan tampil. Bisa. Ini bisa kondisinya bisa beberapa, ya bisa banyak kondisinya. Terserah Anda. Ya, ada variabelnya bisa bermain. Dan impact ke datanya kelihatan di sini sebenarnya. Ini adalah impact ke data di prosesnya. Ini kelihatan. Ya mudah ya, pakai orang yang sering nggak sulit kan? Memilih datanya nggak sulit, memproses juga nggak sulit. Nah, ini yang sudah kita lihat. Kemudian data preparation yang berikutnya adalah kalau saya mau, ini ketutup ya, mau pre-proses dan saya mau impute. Ya, tadi saya bilang di awal, ini kompleks. Ya. Widgetnya gampang banget ya. Tapi kalau Anda lihat isinya luar biasa, memusingkan. Oke, kita masuk satu persatu, tapi saya nggak detail, saya garis besarnya aja. Pre-proses dari data. Ini adalah pre-proses yang umum dilakukan di dalam data science dan data analysis. Kenapa? Di sini saya melihat data saya ada masalah. Saya mau menggunakan data yang randomized. Saya mau menggunakan principal component analysis ya, PCA untuk clustering data. Saya mau clustering data, jadi teman-teman harus belajar dulu apa itu PCA. Ini cukup sulit PCA. Kalau Anda mau pakai unsupervised, PCA bagus clusteringnya. Gitu ya. Kemudian saya mau normalisasi data. Nah ini. Kenapa normalisasi? Anda belajar statistik, belajar distribusi data. Anda bisa normalisasi. Distribusinya bisa dinormalkan. Iya. Ya, ada yang dibutuhkan seperti itu ya, ada yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada model features. Nah, di sini ada input missing value ya. Input missing value-nya akhirnya menjadi seperti ini. Kalau kita klik, kita pilih, maka dia muncul seperti ini. Anda mau cari yang average-nya aja, Anda mau isi dengan nilai yang random di bagian yang 0 tadi, atau dibuang aja record-nya atau row-nya. Ya, selesai deh. Nah, kemudian discrete variable, ini variabelnya Anda bisa baca ya. Bisa merubah datanya jadi ordinal, tergantung kebutuhan.
Oke, ini preproses. Ini kalau mau dalemin, Anda baca satu-satu, Anda cukup klik yang ini, ya. Ketika Anda buka, maka akan ada help-nya seperti ini tampil, web bentuknya. Ya. Mudah dong, ya mudah. Kalau dicoba pasti mudah. Nah, kalau imputasi itu apa? Imputasi itu memperbaiki datanya. Ya, misalkan seperti ini. Oke, saya punya input data seperti ini default methodnya. Gitu ya, saya punya distinct value-nya. Kemudian saya mau perbaiki informasi ini. Bagaimana? Ya, informasinya diperbaiki. Bagaimana saya memperbaiki informasi ini? Ya, misalkan dari data yang kosong saya mau impute, saya nggak mau impute, biarin aja. Biar aja jadi temuan, jadi error gitu ya. Dengan nilai yang spesifik gitu. Random value. Seperti apa kalau fixed value? Semua nilai diisi 0, bisa. Ya. Anda harus tahu dulu metode-metode ini. Ya, ini metodenya statistik biasanya. Oke. Ini preproses dan impute. Keduanya sama tapi berbeda. Impute spesifik, datanya hilang. Preproses, saya mau merubah dari data yang sudah ada. Tapi dia juga punya kemampuan impute. Kenapa? Ini spesifik minim aja ya. Karena ini prosesnya bertingkat. Jadi yang ini pilihan yang di kiri, di kanan kalau Anda pilih, dia akan dijalankan sequence dari atas ke bawah. Kenapa sih saya melakukan ini? Karena saya melakukan data engineering. Saya mempersiapkan data untuk proses data science. Oke, ini udah ya. Udah dapat seperti ini. Tapi ini kelihatan sederhana, tapi ini pekerjaan yang sering diulang, berulang-ulang gitu. Iterasinya bisa infinite. Jadi kenapa kok berulang terus? Karena kita mau lihat dataset kita baik, bersih, tidak mengalami permasalahan, tidak rusak seperti itu ya. Udah dari dataset ini. Kemudian, oh saya mau melakukan hal yang lain lagi, data preparation, ya lebih panjang lagi. Maka setelah saya dapatkan semua data preparation tadi, saya belum mau melakukan proses, tapi saya mau melihat ya model saya ini cocoknya untuk apa, dataset ini untuk apa, pertanyaannya kemana dia. Ya, maka saya menggunakan EDA biasanya, exploratory data analysis. Jadi kalau Anda melakukan skripsi atau melakukan penelitian menggunakan metode-metode machine learning atau data science, EDA ini bisa tidak disebutkan secara eksplisit, bisa implisit, tapi biasanya digunakan untuk mengecek apakah dataset Anda cocok untuk sistem atau pendekatan yang berbeda. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memeriksa apakah datasetnya pas atau tidak. Ya. Jadi kita melakukan analisis dan investigasi dataset, lalu melihat seberapa kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh typical performance yang kita pakai. Ya. Nah, EDA ini biasanya tools-nya melakukan apa? Ini contohnya ya, melakukan clustering data. Kenapa saya mau melakukan clustering? Kemudian dari clustering baru saya klasifikasi. Contoh, saya kasih contoh, coba di sini saya punya satu cluster atau kelompok-kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu saya punya tree. Tree biasanya begini. Dan tree-nya bisa berbeda-beda di antara kelompok ini. Dan itu bisa dikerjakan di EDA. Kenapa? Saya mau compare ini tree di dalam cluster ini dengan tree di dalam cluster ini, dan tree dalam cluster ini, tree dalam cluster ini. Kenapa saya mau lihat performance yang mana yang baik dari kelompok datanya? Itu EDA bisa melakukan itu karena kita butuh. Berarti yang lain datanya adalah outlier, ngawur nih. Saya cuma pakai yang ini doang kelompoknya, bisa. Ya, bisa terjadi. Di mana EDA ini bisa melakukan dari univariate, bivariate sampai multivariate. Dan juga bisa mengembangkan predictive model. Ya. Saya bisa pakai Bayesian juga bisa. Nah ini EDA ini panjang ceritanya dan melibatkan banyak machine learning. Ya. Dan ini salah satu yang cukup berat ketika kita bermain dengan dataset. Bagaimana sih prosesnya? Nah ini dia. Di EDA dimainkan. Oke, kemudian saya lanjutkan. Seperti apa sih EDA di dalam Orange Tree? Semudah itu. Ya. Contohnya saya mau gambar box plot ya. Ya, Anda bayangkan kalau Anda pakai Python itu panjang ceritanya. Maka di sini saya bikin box plot, lalu saya mainkan posisi plotnya. Saya pakai drag-nya di sini misalkan sebagai grupnya, kemudian variabelnya ada. Ini efektif pada umur tentu, yang di bawah ini adalah umur ya, yang paling bawah. Lalu A, C, B, Y, X ini adalah obatnya. Dia efektif pada
pasien umur sekian ini. Dan kalau ada outlier, dia akan muncul ya. Di bagian ini datanya bagian mana yang berkumpul. Ini kan persentilenya cukup bagus nih, ya karena datanya bagus ya. Namun juga data contoh selalu bagus. Data yang dipakai untuk ujian biasanya yang susah. Nah, ini sudah edan nih, saya sudah memperlihatkan box plot. Tapi saya mau memperlihatkan yang lain lagi, saya mau memperlihatkan distribusi data. Ya, distribusi data ini bisa saya ganti-ganti. Bagaimana menggantinya? Di sini saya sorry kecil, saya bisa mainkan pada model distribusinya. Saya mau fitting kemana? Ya. Nah, kenapa saya munculkan di sini kok bisa muncul ke depan? Ya kalau grab saya nggak bisa lihat propertinya kan percuma. Maka sebenarnya di hovering di atasnya muncul value ini. Nah, kalau teman-teman nanti mengerjakan penelitian lalu menuliskan kalau menggunakan age dengan blood pressure sebagai pembandingnya untuk menentukan seperti apa distribusi datanya, maka F value-nya sekian, high low-nya sekian, group in group overall-nya sekian. Ini dia cara mendapatkan datanya. Dan dengan model seperti ini Anda bisa bercerita di skripsi dengan mudah sekali. Ya. Anda bisa menceritakan ini berlembar-lembar di analisis di bagian chapter 4-nya. Dengan mudah ini. Dan Anda bisa ganti. Biasanya kita melakukan pemilihan, mana yang impact-nya kelihatan beda. Impact-nya jelas sekali mempengaruhi hasil dari analisis kita. Maka biasanya kita coba-coba di sini. Beda kalau pakai Python, Anda pakai iteratif. Anda akan coba secara otomatis semuanya pakai iterasi panjang. Biasanya code-nya panjang lalu iterasi terus. Mana yang terbaik lalu di-save. Ya. Anda tinggal diem aja. Tapi kalau pakai pemodelan seperti ini, Anda harus lakukan secara manual. Itu bedanya. Tapi datanya ada di depan mata tampil. Kalau Anda pakai code, error ya error. Anda harus perbaiki code-nya dulu. Ya. Kalau pakai Orange 3, paling komputernya nggak mau nyaut ya. Diem aja. Jadi kalau lagi pakai Orange 3, terus Anda pakai nonton film, walau-walau langsung ya. Ya. Ya, kalau komputernya beda pasti nggak masalah. Seperti sekarang saya lagi jelaskan, Anda pakai Orange 3, lalu Anda load data yang besar. Pasti zoom-nya langsung diem. Dijamin. Apalagi kalau pakai Teams, langsung diem. Karena pakai memorinya besar. Jadi datanya pakai yang kecil-kecil aja, kecuali Anda tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian saya sekarang mau scatter plot juga nih. Ya kan saya mau tahu juga dong, kan visualisasinya keren scatter plot. Oke, saya scatter plot. Anda mesti paham scatter plot ini ngapain ya. Di EDA ini memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok data itu berkumpul dan memperlihatkan bagaimana impact dari kumpulan data itu. Ya, saya boleh bilang cluster atau grouping data. Saya bisa bermain dengan visualisasinya. Ya, visualisasinya misalkan saya mau impact-nya X dan Y-nya adalah drug itu, obatnya itu sendiri dengan blood pressure. Oke, drug dengan blood pressure hasilnya seperti ini. Tapi saya mau lihat pakai color-nya dari kolesterol. Apakah kolesterolnya berimpact ke sini? Iya, berdampak pasti. Maka saya minta color-nya pakai kolesterol. Maka ada dua, high dan normal kolesterol ya. Kalau kolesterol rendah orang nggak diapa-apain ya. Yang kita bilang normal dan high. Ya, bukan rendah kolesterol. Kalau tekanan darah ya ada rendah, ada tinggi ya. Jadi harus make sense juga. Kemudian saya mau juga punya parameter tambahan yaitu umurnya dong. Ya, kalau umurnya makin tua dia makin bulat besar. Berarti drug B ini bulatnya besar-besar nih. Kebanyakan orang yang sudah berumur berarti kalau dia maksimum tadi 70 berarti sekitar 50-70 nih. Ya kalau Anda perhatikan. Nah, kalau dari segitu berarti ini dia. Dan kalau Anda lihat, kelompok high dan normal dari kolesterolnya kelihatan. Ya. Jadi drug B, sekitar juga pakai seperti drug C juga, dia blood pressure-nya high nih. Wah, cilaka ya. Berarti orang yang kolesterol dan tidak kolesterol, selama blood pressure-nya tinggi, ya berisiko. Maka obat si B ini yang banyak dipakai dan berpengaruh. Jadi kalau drug discovery kita bisa mencoba metode apakah drugnya berpengaruh kepada pasien, berimpact. Nah ini dia muncul seperti ini. Nah ini salah satu model bagaimana EDA secara statistik teman-temannya. Singkat kan, simple kan. Nah kemudian berikutnya apa yang mau saya jelaskan lagi? Jadi saya mau spesifik. Tadi kita sudah bikin pakai scatter plot ya teman-teman. Tapi sekarang saya mau tahu di scatter plot itu datanya seperti apa, ya dong. Kalau enggak, saya nggak bisa cerita di tulisannya. Saya nggak bisa tampilkan tabelnya. Ini loh yang jadi masalah, ini titik masalahnya. Atau kalau orang bilang root cause analysis, ini loh masalahnya yang saya mau temukan. Ini dia penggambarannya. Baru kita analisisnya dalam di situ.
Maka kalau kita lihat ada banyak grup di sini ya. Terus grupnya yang dipilih misalkan namanya dikasih nama grup 1 ini otomatis. Saya cukup lakukan apa namanya kalau di komputer saya pakai mouse atau pakai touchpad, saya cukup blok aja bagian yang ini. Ya, saya blok. Dia akan tampil seperti ini. Dan kalau saya link di sini dengan tabel, maka datanya akan tampil di tabel otomatis. Tapi kalau saya klik di luar sini, tidak ada yang terpilih, maka ini kosong lagi tabelnya. Ya. Keren ya? Dengan cara semudah ini Anda sudah bisa menampilkan data dari hasil sebuah cluster. Dan Anda belum melakukan clustering loh ya. Anda belum pakai machine learning untuk clustering, belum, masih statistik biasa. Ya, saya udah dapat bagaimana pengaruh drug B ya terhadap pasien yang mempunyai blood pressure yang tinggi dan juga pengaruh dari umur dan tingkat kolesterolnya. Saya udah dapat. Berarti ini pasien yang berisiko tinggi dong. Iya, tapi kalau Anda lihat ada juga yang lainnya. Berarti drug ini cukup fatal juga nih. Iya. Ya. Jadi mungkin drug B adalah yang kadarnya atau dosisnya besar. Mungkin. Saya nggak tahu soalnya. Apa itu A, B, C, X, Y. Karena mereka nggak sebut namanya ya. Mereka nggak mungkin mau sebut. Nah ini dia kemudahannya. Oke, saya sudah bisa EDA dengan statistik. Kemudian saya mau maju lagi dong. Saya memilih datanya. Maka saya tadi dibilang bahwa garis ini adalah garis lari datanya. Gimana data bergerak dari satu bagian ke bagian lain. Maka kalau saya klik garis ini, maka muncullah seperti ini pilihan. Kalau saya pindahkan dari data di file ini ke data subset, bisa. Tapi scatter plotnya pasti hilang. Kenapa? Karena data subset adalah, kalau data ada subset data lagi, dan di sini kosong. Karena datanya cuma satu. Maka hilang dia. Nanti kalau proses yang lain bisa. Kemudian di scatter plot, tadi waktu saya pilih, saya mau dia tampil di data tabel. Maka yang saya pilih adalah selected data. Data yang saya pilih dari scatter plot, maka akan tampil di data tabel. Kalau saya pilih data dengan data, maka di scatter plot akan tampil data tabel. Semua tampil semua. Jadi saya milih apapun tampilnya itu semua. Ya. Jadi di sini triknya teman-teman ya. Tapi by default si Orange Tree-nya biasanya nggak nampilkan default yang salah, biasanya selalu benar sih. Cuman kalau outputnya nggak make sense, jadi harus pakai make sense. Outputnya nggak bagus ya udah. Ini dia ya. Jadi ini dari select data ketemu data tabelnya seperti ini. Jadi ini terjadi teman-teman ya. Semudah ini ya. Jadi ini masih statistik, saya belum sentuh machine learning. Gitu. Semoga teman-teman bisa cerna. Oke. Ambil napas 1, 2, 3, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau saya mau visualisasi data seperti apa nih? Nah, ini dia. Keren kan? Pakai tree. Siapa yang nggak suka ya? Ini kalau ditampilkan sambil makan di McD, layar Anda besar, orang lihat, wah, ini orang canggih banget nih kerjanya. Padahal cuma pakai Orange Tree. Sorry, saya minum. Oke, tree itu biasanya ada 2. Ya, sebenarnya bisa lebih sih. Tapi di sini hanya ada 2 si Orange Tree bisa sanggup kerjakan karena sulit buatnya. Maka dia bikin binary tree dan non-binary tree. Kalau Anda klik di sini dia akan jadi binary tree. Binary tree hanya punya 2 ya, hanya pecah 2. Jangan sampai salah. Non-binary tree berarti tergantung pecahan kategori di bawahnya. Kalau saya klik binary tree di sini, maka outputnya akan berubah drastis. Ya, Anda perlu teman-teman tahu. Semoga teman-teman pernah belajar bagaimana machine learning atau model algoritma tree itu sendiri. Oke. Nah, tree ini kalau mau ditampilkan harus pakai tree viewer seperti ini. Ya. Jadi modelnya seperti ini, ada model, ada tree. Kalau Anda lihat di sini kok ada learner, berarti Anda berpikir, wah kalau gitu datanya bisa learning. Iya, datanya bisa learning. Nanti ya, setelah ini kita lihat. Nah, kalau modelnya seperti ini, Anda bisa, teman-teman dari tulisan ini sebenarnya sudah gampang ya. Kalau Anda pun kepepet, Anda bisa klik tanda tanya yang ada di bawah. Jadi berapa jumlah instance dalam list-nya? Ya, bisa lebih, terserah Anda. Boleh split, bagaimana batasan splitnya? Ya, limit depth dari tree-nya ini 100, berarti semua di print. Kalau datanya besar sekali, hati-hati, nggak berhenti dia tree-nya, banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah elemen yang Anda bisa baca dari help-nya. Apakah tree harusnya lebih banyak dari ini? Iya. Tree harusnya bisa lebih banyak dari ini, limitasi dari tools. Semua tools punya limitasi. Ya. Kalau Anda terkunci dengan limitasi ini, Anda harus pindah ke Python. Nggak ada jalan lain. Ya emang mau begitu. Ya. Anda harus masuk ke code-nya. Oke, saya punya tree di sini. Ini zoom sama weight cuman untuk ngelihat aja, jadi lebih besar lebih kecil aja. Kemudian depth-nya unlimited,
kalau Anda klik ganti-ganti dia akan berubah depth-nya, ya, karena kita mau cari mana yang terbaik. Ini saya lupa, ya, ini sebenarnya bisa dijelaskan, cuman saya lupa ini apa bacanya. Jadi Anda bisa lihat help-nya apaan ini. Ini kalau Anda lihat ini komposisi, ya, di komposisi datanya. Oke, kemudian edge width-nya fix, jadi nggak berubah. Dan ini target kelasnya adalah dataset yang drag Y. Ya, kalau saya ganti dengan yang lain bisa. Kalau saya pakai non, maka akan lebih besar lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini tree. Jadi splitnya dimulai dari drag Y, kemudian kelihatannya kalau drag Y dipilih, maka natrium kaliumnya yang berubah. Ya, jadi blood pressure kemudian di split, umur, kolesterol di split. Ini yang menentukan. Obatnya itu di drug Y seperti ini elemennya. Ya. Jadi kalau di drug Y kalau natrium ininya lebih tinggi dari 14,64, dia pasti pakai obat yang drug ini. Ya, drug Y ini bukan yang lain. Kayak ini contohnya ya, tree viewer. Ya mudah kan pakai tree. Tampil. Ingat ya ini belum diproses, cuman ditampilkan jadi tree. Jadi kalau pernah Anda belajar saya lupa aljabar linear atau apa yang merubah menjadi tree, maka inilah prosesnya yang berubah menjadi tree. Kalau ini bukan binary tree, maka Anda tahu algoritmanya ya. Kalau binary tree kan dari mulai dari atas ke kiri seperti itu ya. Nah, kalau sudah bikin tree seperti ini, oke, di EDA saya visualize datanya. Oke, kalau begitu model lain ada juga dong. Iya. Saya mau lihat kalau SVM seperti apa ya, super vector machine. Ya dari gambarnya sebenarnya ini sudah cukup intuitif bahwa SVM itu melakukan prediksi dengan pendekatan pada garis linear. Dan SVM ini terbaik sebenarnya. Tapi bukan berarti semua data pakai SVM bagus. Belum tentu. Oke. Nah, dari SVM kita pakai scatter plot. Nggak ada SVM viewer soalnya. Jadi scatter plot. Karena SVM itu bekerja dalam dua mode, yaitu klasifikasi dan regresi. Ya. Di sini pakai dua mode langsung on. Makanya Anda harus pilih type-nya di sini. Ya. Kalau Anda pilih di sini SVM, maka klasifikasi yang jalan, misalkan. Dan ini elemennya. Anda mesti tahu regression loss epsilonnya apa, cost-nya berapa. Kalau Anda pakai VSVM, beda lagi hyperparameternya. Dan SVM Anda harus tahu dia pakai kernel. Ini powernya dari SVM, kernelnya. Cuma ada 4 yang disupport, tapi 4 ini kita bisa hyperparameter tuning. Kalau kita klik auto seperti ini, maka dia akan pilih yang terbaik G-nya dari persamaan kernel ini. Untuk RBF ya, untuk radial ya. Ini dia yang terbaik. Dia akan cari yang terbaik dan dia akan pergunakan. Maka kemudian kita plot. Jadi dari support vector ke datanya. Jadi setelah dia di kelompok-kelompokkan, didekatkan ke garisnya, kalau di SVM, dekatkan ke garis yang mana yang paling dekat, ya hitung jumlah yang paling dekat, maka garisnya akan bergerak sesuai dengan kedekatan jumlah datanya. Setelah dia sudah dapatkan, maka dia akan plot tuh, dikasih nomornya. Nah ini dia plottingnya, jadi dikelompokkan. Beda dengan tree tadi ya, atau dengan model statistik di awal tadi waktu kita lakukan plot. Beda hasilnya. Ya ini. Oke, menarik ya. Pakai SVM bisa sampai spesifik seperti ini. Ya. Kalau tidak pakai SVM, enggak. Oke. Kemudian ada namanya optimization parameter. Ada numerical tolerance, ada limit iterasi. Ini 100 nih kebanyakan juga nih. Ya. Untung nggak hang waktu tadi bikin modelnya. Oke, ini seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman juga mesti mengerti bahwa tools itu ada pahamnya. Jadi data science itu orang-orangnya punya fanatisme. Fanatisme di mana? Saya sukanya pakai raw, saya sukanya pakai boosting, saya sukanya pakai model-model V-raw atau p-value 0,005. Nah, yang menarik si Orange Tree ini tidak suka menggunakan p-value 0,005 sebagai referensi bahwa hasil prediksinya baik. Jadi dia tidak menampilkan itu. Jadi teman-teman jangan sampai bingung. Saya mau menggunakan prediksi pakai p-value. Nggak muncul ya? Karena orang atau konsorsium yang mengembangkan Orange Tree bilang p-value itu ambigu. Itu urusan mereka yang jago-jago, yang pintar-pintar mainan data dan matematis ya. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya baca malah saya pusing kepalanya lihat. Karena semuanya munculnya rumus doang, nggak ada angkanya. Nah ini dia. Ada bagian limitasi di mana kita bisa masuk, kita enggak. Tapi kalau teman-teman melihat itu challenging, itu menarik. Ya, karena teman-teman akan masuk pada konsep dari machine learning. Gitu ya. Karena notabene machine learning adalah
Machine learning adalah matematis. Ya. Saya nggak bisa bohong, itu matematis. Tapi bukan berarti belajar matematika harus menurunkan rumus. Nggak harus. Ya. Itu yang menarik. Nah, ini visualisasi data. Kemudian, bagaimana cara melakukan evaluasi? Ya, bagaimana cara melakukan evaluasi? Ini contohnya melakukan evaluasi. Saya tinggal pilih dari data tadi, saya nggak utik-utik, kemudian saya masukkan test and score. Waktu saya klik test and score akan tampil seperti ini, teman-teman. Tapi kalau ini nggak di link, ya nggak bisa tree sama SVM-nya. Kalau tree sama SVM di link dan dia sebagai learner-nya, maka tree dan SVM bisa saya compare. Nah, ini kalau Anda baca paper atau skripsi, Anda bilang comparison of several machine learning, ya cuma begini aja. Saya pasang 4 atau 5 di sini ya. Tapi jangan jadi konyol. Anda harus tahu bahwa yang di-compare adalah klasifikasi dengan klasifikasi, regresi dengan regresi, reinforce dengan reinforcement. Jangan membandingkan klasifikasi dengan regresi, nggak nyampe itu. Ya. Dan nanti outputnya berbeda karena Anda harus tahu regresi itu bukan precision. Dia punya root mean square error. Dia punya R square. Nanti output ini berubah. Ya. Teman-teman, ini berubah kalau regresi. Ya. Jangan sampai bingung, Pak, kemarin kok precision, tapi sekarang saya pakai SVM sama pakai random forest, kok munculnya RMSE, atau saya pakai Bayesian muncul. Iya, karena yang dikerjakan regresi. Dia akan deteksi. Gitu ya. Kalau Anda pakai Python, Anda harus programming, Anda harus bilang, saya mau mengerjakan dengan RMSE dan pakai R-square. Beda ceritanya. Gitu ya. Ini Anda mujur pakai tools, dia bisa identifikasi outputnya. Maka kalau Anda salah, ya, maka dia ada namanya pre-process, maka dia akan cek dan Anda dibilang, itu salah, saya nggak bisa bikin evaluasi, nggak mungkin dong apel sama tomat dibandingkan, misalkan gitu. Maka dia akan bilang errornya muncul di sini biasanya, tanda seru atau apa lupa saya. Ya. Nah, kemudian waktu melakukan evaluasi dari machine learning itu ketika perform, maka ini yang paling sering dipakai. Saya mau pakai cross validasi, saya mau random, ya, atau saya mau ke cross validasi spesifik, ya. Randomnya mau seperti apa, randomnya terukur atau tidak terukur, atau saya mau pakai yang sudah terspesifik, repeat training sama tesnya berapa kali, kemudian set size-nya berapa besar. Oke, ini jelas tidak dipilih, ini jelas pakai cross validasi. Ya, teman-teman semoga paham, cross validasi itu artinya saya punya misalkan ini dipilih 10 folder, maka ini adalah 10 faktorial. Kalau saya punya data 1 giga, Anda tinggal faktorialkan aja 1 giga itu jadi berapa puluh giga dia itu nanti. Ya. Nah, ini yang berat kalau data setnya ini besar kalau Anda lakukan evaluasi. Selesai, maka Anda muncul seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Ini SVM-nya sekian terhadap tree, ini tree terhadap SVM sekian. Oke, bagus banget ya. Oke. Apakah saya bisa tampilkan berikutnya? Ada. Jadi ada area under curve, Anda bisa menampilkan curve-nya, Anda bisa menampilkan ROC-nya, gitu ya. Ya, tapi kita nggak masuk ke sana. Kalau Anda mau coba, silakan coba. Ya. Itu untuk menjelaskan performance. Kalau Anda mau membandingkan 3 machine learning, misalkan, saya membandingkan 3 mesin atau 4 machine learning untuk dataset spesifik. Nah, dari sini kita bisa lakukan analisis. Oke. Kemudian, apa sih confusion matrix? Tadi dari test score tadi saya coba nih, saya mau lakukan confusion matrix nih, klasifikasi. Maka Anda tinggal masukkan confusion matrix. Maka hasil tadi masuk ke evaluation results. Maka ini muncul seperti ini. Ini kenapa ada 3? Karena saya pilih ini. Ya. Ini yang instance. Saya lupa. Oh, ini yang actual. Ini yang predicted. Ya. Maka Anda bisa bilang, wah, drag A ini terhadap drag model prediksinya bagus banget ya, tapi drag B kok nggak bagus. Saya nggak tahu ya, ini datanya ada yang salah kali. Atau memang ternyata kenyataannya begitu dari datasetnya. Drag B kayaknya sama drag Y ketemu X beda. Dan kelihatannya kalau kita pakai intuisi aja berarti yang comparable adalah XY dan juga ABC. Jadi ABC tidak comparable terhadap XY. Nah, ini menarik dataset. Jadi dari model ini saya sudah dapat lakukan visualisasi dan saya bisa ceritakan dari confusion matrix ini. Ya, teman-teman menceritakan 3 tabel ini bisa 2 halaman ya atau lebih. Yang bayangin ya, Anda jelaskan perbandingan seperti ini, terus perbandingan ini kenapa ini eye catching banget, ini kok beda nih ya. Ini juga seperti ini kok beda. Ini kok 98, ini sampai 100%-nya ada apa nih? Prediksinya seperti itu. Anda bisa cerita banyak di sini. Ya. Selama Anda tahu. Jadi Anda cerita,
A terhadap B ternyata ada perbandingan performance. Ini performance ya, bukan obatnya ampuh nggak ampuh. Tapi performance ketika diproses dengan machine learning yang apa ini? Oh ini tree dengan tree. Seperti ini. Ini baru tree. Kalau SVM lebih lagi, panjang lagi. Jadi membuat skripsi jadi 100-200 halaman mudah sekali. Dari membaca seperti ini. Tapi mesti smart ya. Kalau Anda butuh spesifik, Anda pilih mana yang eye catching, mana yang benar-benar jadi penentu dari dataset Anda dan dari prosesnya. Ya. Oke, ini confusion matrix. Itu elemen yang mesti ada nih kalau Anda melakukan klasifikasi. Nah, kemudian, ini kepotong atasnya. Saya mau pakai data sampler nih, saya mau prediksi. Ya, teman-teman kan saya udah janjikan bahwa kita bisa prediksi, bisa, gitu ya, bisa bikin prediksi. Anda tahu kan kalau prediksi Anda harus pakai data test sama data training. Maka ada dua. Maka contohnya di sini saya pakai fixed proportion data, 70%. Atau Anda mau pakai cross validasi, ini berat ya teman-teman, hati-hati. Ya, kalau data Anda besar sekali, ya Anda harus hati-hati. Atau lagi pakai bootstrap. Ya, Anda baca dulu deh help-nya deh. Ya. Optionnya replicable atau certified sample. Replicable artinya kalau di rilis lagi datanya akan sama. Ya, jangan sampai dia berubah. Ya, kalau di Python dia bisa seperti itu. Di R dia nggak bisa, dia harus di set di depan awalnya, dikunci kalau dia randomize. Jadi R itu bisa merandomize hasil randomnya itu aja. Itu hebatnya R tuh. Nah, setelah saya lakukan data sampler, Anda lihat ini data sampel dengan data, ini remaining data dengan data. Kalau sama aja percuma. Jadi waktu saya klik di sini saya pilih ini remaining data. Ya. Dari sini saya punya model prediction-nya. Ini ingat model prediction-nya. Nah, ini ada prediksinya, maka begitu prediksi saya klik, inilah dia prediksinya. Ini pakai tree, kebetulan. Prediksinya seperti ini. Ya. Seperti ini outputnya, tadi udah keluar sebenarnya pakai waktu di evaluation, sama. Ini komposisi dari akurasi dia. Ya. Prediksinya seperti itu. Kalau saya pakai SVM seperti apa? Pakai logreg ya. Seperti apa? Seperti ini. Pakai logistic regression. Ini hasil prediksinya ini. Ya. Anda lihat ada yang 1, ada yang 0,8, ada yang 0,03. Berarti dia semakin menjauh. Gitu ya. Apakah kalau machine learning berbeda? Berbeda. Tapi Anda harus ingat teman-teman ya, filenya, datanya apa ini. Jangan main masukkan machine learning berbagai macam. Semua yang ada Anda klik. Belum tentu match. Anda harus tahu. Anda melakukan analisis klasifikasi atau regresi atau reinforcement learning. Itu beda ya. Anda harus baca buku mengenai itu dan pelajari. Modelnya beda soalnya. Dan Anda harus tahu logistic regression ini ngapain. Ya, ya saya nggak jelaskan di sini karena ya itu hal lain ya. Ya. Nah, ini dia modelnya. Berarti kalau dengan cara seperti ini saya bisa tes dong. Iya dong, bisa. Saya punya kalau nggak salah testingnya. Nah, ini dia. Ya, saya ngambil dari dataset kebetulan. Ini dataset yang tadi saya tunjukkan tadi di awal sekali, dibentuk polanya. Ini kenapa kok bisa dataset strain, dataset predict? Ini saya yang kasih nama ya. Saya bisa rename ininya ini, semua bisa di rename. Ya kalau untuk skripsi atau tulisan ilmiah kan harus keren ya. Maka saya bisa ganti namanya ini. Mudah ya. Dan scientific banget gitu ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman pikir dengan tulisan ilmiah semuanya canggih sekali, enggak, cuma diedit-edit aja sebenarnya. Nah, saya punya 2 data training sama data predict. Ini attrition di dalam satu model, saya lupa ini economic synthetic education, saya lupa datanya seperti apa, saya lupa lihat. Tapi isinya seperti ini. Jadi ada business travel, umurnya, namanya siapa, dia perginya kemana, pendidikannya 3, 2, 4 ini, 2 itu apa, 4 itu apa, 3 itu apa biasanya. Universitas, SMA, diploma, graduate, gitu. Atau cuma sampai junior high school, seperti itu ya. Ini pasti kategori. Nah, kalau teman-teman perhatikan kok cuma 3? Ya, ini karena ini adalah data test yang ini. Data trainingnya yang ini ada yang ini, yang besar. Tes kita nggak usah pakai data besar-besarnya. Oke, ini kebetulan cuma 3 ya. Kalau pakai yang lain susah soalnya. Kalau tadi kan kita di sini, sorry ini Jepang sih, saya tadi pakai sampler di sini. Kalau pakai sampler, datanya 1 aja sumbernya. Ini saya ada 2 berbeda. Saya mau ini cuma 3 biji aja ya. Apakah saya pakai sampler bisa tadi? Bisa. Anda set trainingnya cuma tesnya cuma 3 bisa. Ya. Nah ini contoh paling gampang. Saya jalankan.
Ya, maka di tree-nya yang atas yes, yang bawah no, yang bawah no. Ini hasil prediksi dari tree nih. Ini hasil prediksi dari tree. Ya. Bener nih, prediksinya seperti ini kalau pakai tree. Kenapa? Yang atas tuh akan attrition tuh. Dia akan pergi tuh dari komunitas kita misalkan. Yang dua enggak, dia akan stay dengan kita. Ya. Contohnya saya misalkan prediksi di awal semester Anda kuliah, cuman ada prediksi, saya prediksi, wah ini kayaknya semester 2 yang ini pada udah menyerah nih pasti. Yang lain lolos misalkan kayak gitu. Tapi saya butuh data training yang nggak cuma 1 semester ya, pasti berapa tahun. Oke, ini modelnya. Semoga teman-teman bisa nangkap yang ini, soalnya ini adalah powernya ya. Evaluasi dan prediction itu powernya dari data science. Ya, hebat banget, iya. Ini double ya. Satu langkah lagi dari sini sebenarnya, bikin aplikasinya. Ya, teman-teman aplikasinya pakai apa? Python. Anda bisa pakai macam-macam. Bisa pakai Streamlit. Ya, Anda bisa jadi web. Ya, Anda nggak perlu bikin webnya, dia otomatis inputnya. Ada banyak lagi yang lain. Pakai Flask kalau bisa. Flask-nya dilempar ke Heroku yang di cloud, itu free. Ya. Nah, ini dia. Kemudian, oh udah habis ternyata. Sorry teman-teman, udah habis. Ya. Ini jujur cepet banget ya. Dari awal sekali data science, data analysis, sampai di belakang tiba-tiba prediction. Satu step saya lepas, yaitu aplikasi. Ya, karena aplikasi lain lagi ceritanya. Anda harus save tadi sistemnya, kemudian Anda harus generate modulnya, kemudian dipanggil pakai Streamlit. Tapi sebenarnya pakai Python sederhana banget. Mungkin itu yang bisa saya share, Pak Oki. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Made. Saya personal juga masih baru dengan tools Orange ini, tapi tadi saya coba ikutin, saya praktekin satu-satu, ternyata cukup takjub gitu ya, karena ternyata bisa selesai gitu. Jadi saya sedang coba share screen. Ini adalah hasil tadi waktu Pak Made coba jelasin. Ya, dan jadi ya, ternyata lebih mudah dengan menggunakan ini, dan baru kebayang mengenai beberapa topik tugas akhir yang bisa dikerjakan dari sini gitu kira-kira. Jadi dalam waktu 1 jam, kalau tadi Pak Made bilang tugas akhir bisa selesai 1 bulan sih valid ya, tinggal nulis kebanyakan gitu ya. Jadi ya saya pikir menarik sekali sih. Jadi mudah-mudahan memberikan insight kepada rekan-rekan. Siapa tahu ada pertanyaan, dipersilahkan dulu ini. Soalnya kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah submit topik tugas akhir sebenarnya. Jadi apa namanya ya, kurang lebih ada yang bermain-main dengan ini juga, tapi bukan nggak spesifik bilangin Orange, tapi saya nggak tahu, siapa tahu ada pertanyaan mungkin bisa raise hand supaya nanti bisa kita coba solve masing-masing gitu ya. Jadi di bab sebenarnya ini valid untuk tugas akhir Pak ya. Kalau untuk penelitian lebih lanjutnya apakah masih valid Pak? Jujurnya ini dipakai di magister juga, Pak. Buat tesis, Pak. Gitu. Iya, Pak. Oh, di level tesis juga masih dipakai ya? Jadi salah satunya misalkan, ini saya ngomong di sistem informasi kan ya, Pak ya? Benar. Oke, saya biar samakan topiknya, biar nggak melenceng. Oke, misalkan teman-teman di sistem informasi mau bikin customer analytic, mau bikin bisnis analytic, datanya kan di internet itu, waduh. Nah, kemudian Anda mau lihat churn dari sistem Anda mau lihat customer loyalty, Anda mau lihat lifetime value-nya, kemudian mau lihat journey-nya, gampang banget. Ya, Anda pakai tadi yang data telekom customer, Anda bisa main di situ dan bisa olah-olah rubah datanya dan lihat referensi, kemudian bermain dari situ. Udah utik-utik aja, banyak hal. Tapi nggak sekedar klik, ya, nggak sekedar klik A, klik B, klik C, nggak bisa. Harus paham itu ngapain. Begitu paham, Anda lihat outputnya, gitu ya. Oke, jadi mesti pahamin itu ya, mengenai tadi ada SVM, baru ada logistic regression tadi juga ada, dan kawan-kawan tuh mesti memahami itulah gitu kira-kira ya. Pak Made, kira-kira ada satu sampel buku mungkin yang sekiranya ada teman-teman yang hadir di sini, mereka tertarik pengen kulik mengenai Orange dan juga definisi yang tadi belum sempat kita bahas, mungkin ada, boleh kasih rekomendasi? Di website itu, Pak, website yang punya BioLab tempat downloadnya itu. Oh, oke, di website Itu tempat ada, yang Bapak sempat share ya? itu ada blognya. Oke. Nah, tinggal ikuti blognya. Di situ ada contoh macam-macam, banyak sekali. Oke, berarti itu bisa berangkat dari situ ya? Iya. Oke.
Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Sekiranya tadi sempat disampaikan juga mengenai penggunaan data primer. Pak, seberapa Pak Made merekomendasikan hal tersebut? Kadang ada mahasiswa yang optimis pengen, "Oh, saya bisa dapat datanya, Pak," gitu. Tapi gimana pendapat Pak Made? Nggak masalah, Pak. Data primer bisa kita lakukan. Misalkan saya mau bikin survei, nggak Hmm, masalah. Saya pakai data pembukuan gitu, saya mau ngecek hmm. terjadi fraud nggak di pembukuan di toko saya, bisa. Cuman ya kita akan lama di situ nanti cleansing datanya. Oh, Hmm. untuk memperkirakan data itu ya, karena di Iya. sini ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sedang terlibat di HR. Kemarin kebetulan di kelas sempat ngobrol-ngobrol data apa sih yang ada di HR gitu. Jadi saya nggak tahu, saya kembalikan aja ke teman-teman mahasiswa, sekiranya mau dikulik kembali, soalnya ada sistem formasinya katanya. Jadi silakan apabila mau dikulik kembali kemudian ditarik sesuatu, mungkin bisa berangkat dari blog atau web link yang kemarin sudah dibagikan gitu ya. Jadi Mungkin mungkin seperti itu. mungkin kalau boleh saya interrupt ya, Pak. Siapa? Di HR itu ada hal yang menarik. Topik Hmm. trennya adalah people analytics. Mhm. Nah, people analytics itu banyak bermain di level NLP. Sulitnya itu. Nah, NLP itu artinya performance setiap orang dilihat dari pengaruhnya ke orang lain. Tapi juga masuk ke klasifikasi dan regresi. Oke, nah sekarang data seperti apa yang kita punya? Misalkan saya mau memprediksi seorang A, pegawai yang kerja 5 tahun, ternyata dia butuh setahun lagi kerja untuk dapat training yang pertama. Tapi ada seorang pekerja yang baru kerja setahun, dia harus training lagi. Karena Hmm. dia punya chance lebih bagus lagi. Sekarang saya tahu dari mana waktu itu. Hmm. Bahwa setahun depan dia harus training. Kalau yang ini masih tunggu 3 tahun lagi. Tahu dari mana? HR menarik di situ. Kemudian di lain lagi adalah bukan rekrutmen ya, kalau rekrutmen terlalu subjektif, tapi apakah setiap orang itu butuh pelatihan-pelatihan seperti apa? Jangan-jangan orang yang merasa saya orang IT, tapi dia sangat sastrawan gitu. Ya, Hmm. kita nggak bisa salahkan itu panggilannya. Maka apakah dia harus tinggalkan dunia IT-nya? Enggak, dia pakai teks analitik, kemudian melakukan telaah. Di dalam HR itu kan banyak esai-esai, banyak cerita-cerita, profiling, ya. Nah, yang terakhir saya bilang tadi, profiling itu paling challenging tapi sulit banget. Tapi itu banyak dikerjakan sekarang. Jadi istilahnya, si Made udah kerja setahun nih, tapi dia performanya baru segitu. Ya udahlah, nanti dulu deh, lihat dulu, kita ukur deh. Kemudian muncul prediksi, 2 tahun lagi dia baru nanti kasih training bahasa Inggris misalkan. Kemudian ada si C, dia udah kerja baru 6 bulan, tapi kelihatannya dia prospeknya bagus nih. Hmm. Tapi ini tergantung dari visi seorang pemimpin di sana ya. Kalau Hmm. visi pemimpinnya konvensional, saya nggak bisa ngomong. Jadi Oke. orang baru naik jabatan setelah kerja 5 tahun ya itu udah di luar analitik gitu ya. Ah. Itu sudah lain, konservatif sekali. Tapi kalau dia seperti itu berarti dia bisa membuat seorang manajer tampil dalam setahun. Kan company sekarang maunya begitu, ya kan? Yang yang bisa perform yang tampil, yang tidak bisa perform ya jangan. Nggak lihat umurnya. Oke. Bisa saja memang muda, energik, tapi dia memang nggak bisa ngelit ngomong. Nah ini dia. Tapi ada yang tua bisa ngelit. Tapi ada juga yang muda tapi bisa ngelit. Ya udah kondisinya seperti itu. Bacanya dari mana? Nah ini dia. Yang mesti dipahami. Nah di people analytics kita mengukur itu dan elemen itu nggak mungkin dikerjakan sekali ya. Kita harus pilih bagian kecil-kecilnya, potongan kecil-kecilnya. Kalau nggak nanti nggak jadi skripsi itu. Kita mahasiswa abadi itu menurut saya begitu. Oh iya, menarik ya. Jadi variabelnya banyak ya Pak ya ternyata ya. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Oh, berarti terlalu gede ya kalau misalkan kita masuk ke people analytic tadi itu ya. Poinnya kecilin lagi, disempitkan lagi. Oke. Profile performance dari pegawai misalnya. Berdasarkan data entry yang kehadiran dan kawan-kawan. Pekerjaan, kan dia performance kelihatan kalau dikasih kerjaan 10, dia selesai berapa. Oh, Gitu. Dan kita kan setahu saya perusahaan selalu mensurvei pegawainya kan. yap, betul. Nah, itu. Tapi survei doang nggak cukup kan, kalau performanya nggak bisa diukur. Yang penting terukur. Dan yang lebih menarik lagi adalah statement yang sering dia buat. Ya. Yang dilakukan LinkedIn, dia adalah melakukan profiling dengan menghubungkan si orang ini mendeklar bahwa saya ahli A, B, C, D di LinkedIn sering kali kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan, loh dia pemula, kok dia explain-nya besar. Maka LinkedIn melakukan profiling, lalu memberikan semacam bintang. Dia bisa dapat bintang 1 atau bintang 5.
Yang dapat bintang 5 akan dipromosikan ke banyak company, tapi yang bintang 1 ini ya cuma bluffing. Jadi ya udahlah, biar aja dia mau klaim dia presiden direktur atau apa, ya udah biar aja, nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau ada promosi orang cari pegawai, yang ini, yang bintang 5 dari profiling si LinkedIn. Oh, iya juga, iya juga. Jadi LinkedIn itu aktif. Kita nggak perlu aktif nyari kerja, akan dikontak banyak orang loh. Iya, iya, iya. Iya, iya, benar juga ya. Berarti di balik layarnya itu LinkedIn sebenarnya ada membuat itu ya, profiling itu juga tadi ya. Pak. Bukan hanya berdasarkan kita posting mengenai apa saja, tapi mereka punya apa ya, rate-nya sendiri juga gitu kira-kira ya. Profilingnya itu dia menggunakan Profiling. network graph. Dia menggunakan network graph dan menggunakan awalnya menggunakan NLP, jadi semacam text analytic. Dari text analytic dia dapatkan informasi, kemudian dia profiling menggunakan network graph. Network graph-nya menunjukkan bagaimana link antara profil dia dengan profil yang dia klaim dan hubungannya di lapangan. Karena data di lapangan nggak bisa bohong kan, di internet pasti beredar. Orang ngomong apa, dia siapa, dia bohong. Kemudian dia profiling, dan akhirnya dari network graph itu dia bikin satu klasifikasi. Gitu. Dia mesinnya besar, ya itu prosesnya panjang, bisa sebulan 2 bulan itu. Modelnya di forking ke sana kemari. Tapi begitu udah muncul, ya dia akan ngekor terus datanya. Saya pindah kerja, dia akan ngekor terus datanya ke kita. Gitu. Oh, betul. Oke. Makanya LinkedIn bisa jual services. Kalau kita beli services dia. Kita dapat rekomendasi, saya mau cari pegawai yang A, B, C, D. Dapat kita. Betul, betul. Saya baru notice tuh cara kerja begitu. Menarik juga ya. Oke. Oke, dari rekan mahasiswa, sekiranya ada pertanyaan, sejauh ini aman. Oke, saya nggak tahu, mungkin ada gap sedikit ya dengan regresi dan beberapa terminologi gitu ya. Jadi saya rasa nggak apa-apa. Tadi slide Pak Made sudah memfasilitasi sekali untuk sekiranya ketinggalan ikuti step by step-nya saja gitu ya. Jadi tadi saya juga melakukan hal sama. Saya juga baru dengan Orange ini. Sebelumnya pakai cara yang Pak Made bilang tadi, pakai code yang beredar dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih dapat bagaimana cara kerjanya gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu materi tadi dari Pak Made yang belum dikeluarkan, yang ini ya, mengenai customer analytics. Itu menarik sebenarnya, tapi kalau itu juga ada di blognya tadi Pak ya? Customer analytics-nya tidak ada secara spesifik sebagai tools, Pak. Oh, oke. Iya, tapi sebagai tools ini sebagai sarana untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke. Jadi mungkin saya coba kasih lihat ya. Orange tree saya mana ya? Oh, ini dia. Oke, saya share. Terlihat ya teman-teman ya. Iya. Waktu teman-teman pakai install Orange tree, teman-teman pasti nggak punya yang ini. Oh iya, betul. Nggak ada pasti. Anda harus pakai option, Anda tambah add-on-nya. Ini ada add-on yang tidak terlihat ada di GitHub, karena ada orang yang ngembangin juga lab-nya. Nah, ini saya okein saja, maka dia akan retrieve. Nah, ini nanti kalau mau tidur aja, soalnya agak lama nariknya. Kalau Anda klik semuanya, apalagi banyak banget soalnya, dan akan bengkak filenya, besar sekali. Betul. Ya. Jadi di sini Anda lihat saya punya geoanalytic, image analytic, ya, network system, maksudnya bukan network komputer network, tapi network graph. Kemudian text analytic dan textable analytic, ya pakai, kemudian time series. Kalau teman-teman pernah baca matematika, ada yang namanya survival analysis, ya, contoh survival analysis, orang-orang itu kena pandemi, kena sakit, kita harus kasih pertolongan cepat atau kita tunggu aja? Ya udahlah, tunggu aja, karena terlalu kuat virusnya, ya udahlah. Kemudian world happiness, ini juga salah satu model matematis sebenarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya tools ini aslinya dibuat untuk single cell ini, bioinformatics. Ini kompleks. Spektroskopi untuk menampilkan modelnya. Nah, coba saya kasih lihat ya, semoga teman-teman bisa lihat seberapa powerful tool ini. Jadi ada yang namanya text mining, ya teman-teman. Siapa bilang skripsi untuk melakukan sentimen analisis sulit? Makanya saya kadang-kadang takut ini. Kalau ada yang, Pak, saya mau melakukan sentimen analisis. Kenapa saya takut? Itu cuma sehari jadi. Itu saya takut makanya. Mana sentimen analisis ada di sini tuh, ya. Saya cuma ambil korpusnya aja, atau saya mau ambil dari Twitter atau dari yang lain, kemudian saya masukkan sentimen analisis, langsung jadi. Nah, seperti apa di sentimen analisis? Seperti ini contohnya ada. Jadi saya tinggal pilih elemennya aja. Kok lama? Oh, ini dia. Jadi kalau
Saya buka, ini dia modelnya. Ini yang feather ini adalah yang pakai apa namanya? Lexicon saya bilang. Nah, kalau saya pakai sentiment analysis ini saya pilih, maka dia lexicon. Ya, kalau teman-teman yang banyak pakai Python kebanyakan machine learning itu beda pendekatannya ya. Kemudian kalau mau coba ya tinggal lihat helpnya aja. Di mana dia tampilnya? Semua di layar hilang, mungkin di layar yang lain. Jadi semudah itu teman-teman ya sentiment analysis itu ya. Apakah saya bisa kembangkan lebih jauh? Bisa. Dari sentiment analysis ini saya bisa link outputnya ke dalam network. Sehingga saya bisa tahu siapa yang bicara negatif nih tentang kelompok saya nih. Siapa yang suka nih lalu membicarakan UPH nih di Twitter nih. Sorry saya nggak pernah monitor itu ya. Cuman kalau iseng aja saya coba lihat. Ya. Jadi saya cluster kemudian. Oh itu anak-anak UPH. Oh bukan. Gitu ya. Mereka yang kepengen masuk tapi nggak bisa. Gitu. Nah ini dia. Saya bisa clustering. Jadi bukan sekedar sentimen analisis ini orang ngomongin negatif nih, bukan. Ini loh kelompok orang yang suka sama kita, bukan suka dalam arti apa ya, tapi dalam suka bisnis ya. Ini yang ragu-ragu pengen masuk, ini yang sudah bergabung dan optimis gitu. Jadi saya bisa lihat kelompoknya pakai network. Saya bisa lihat linknya. Lalu saya bisa lihat link dominannya siapa. Oh, kawan kita si A ini jadi nominatornya ini. Ya, jadi network clustering sama network explorer bisa lihat. Nah, itu sentimen analis kayak gitu kuat banget. Wow. Ada mahasiswanya. Justin Thames nggak tahu, hopefully bisa ngasih insight ya. Dia udah submit juga sentimen analisis betulan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada banyak sekali sih, nggak tahu. Seperti yang Pak Madi sampaikan tadi ya, mungkin setelah ini bakal perlu explore. Mudah-mudahan Anda semua sudah dapat insight-nya. Oh, ternyata pemakaiannya mudah dan seterusnya. Dan ya silahkan dioptimalisasi saja gitu ya. Jadi mungkin itu sih untuk hari ini. Pak Made, terima kasih banyak Pak, ya, Pak. bersedia siapin waktu untuk sharing sama teman-teman mahasiswa di Sistem Informasi Medan. Dan menginformasikan juga Pak Made ini adalah Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika yang ada di LV gitu ya. Jadi just in case Anda mau tahu, boleh lihat-lihat nanti dari website uph.edu juga bisa. Dan background mahasiswanya itu cukup variasi banyak, karena ada dari kedokteran masuk ya kalau nggak salah Pak ya. Iya, ada dokter. Kedokteran, musik, semua macam. Bisnis, dari hukum. Nah, jadi memang lagi banyak orang yang sedang melirik ini dari berbagai multidisiplin ilmu, dan kemudian incerannya yaitu tadi data science dan seterusnya. Tadi Anda juga dapat informasi bahwa ini juga dipakai di prodi Magister Teknik Informatika. Nah, jadi mungkin itu saja untuk hari ini Pak Made. Jadi terima kasih banyak buat terima kasih banyak Pak di sini. Jadi nanti Pak Made, kami bakal diskusi dengan mahasiswa sebentar. Dan Pak Made kalau memang sudah memiliki ada agenda lain juga sudah boleh leave untuk meeting hari ini. Terima kasih banyak Pak Made. Saya terima kasih dikasih kesempatan Pak. Siap. Saya izin leave ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan tadi dari sesi hari ini bisa memberikan banyak insight ya kepada Anda semua. Nanti rekamannya bakal saya balikin. Saya yakin, sebentar saya stop recording dulu. Dan kita bakal mengambil absensi. Silakan